Bab 9. Saya ingin mengetahui saudara pembaca, berapa lama saya dapat membiarkan pahlawan Serikandi saya melayang di udara sebelum Anda, sementara saya melukiskan sebuah istana, meletakkan buku saya dengan jemu tanpa menunggu Serikandi itu jatuh di atas tanah. Jika saya di dalam cerita saya memerlukan loncatan di udara demikian, untuk amannya saya masih akan memilih tingkat pertama sebagai point de depart dan sebuah istana yang tidak banyak yang akan diceritakan. Tapi jangan khawatir, rumah Havelaar tidak bertingkat dan Serikandi buku saya. Tini yang Ansbrigloos, yang manis, yang setia, seorang Serikandi, tidak pernah meloncat dari jendela. Ketika saya menyudahi bab sebelum ini dengan berjanji akan memberikan pergantian suasana dalam bab berikut, sebenarnya hal itu hanya merupakan suatu siasat seni pidato dan untuk membuat suatu pengakhiran yang cocok. Bukan karena saya sungguh-sungguh beranggapan bahwa bab berikutnya hanya mempunyai nilai untuk pergantian suasana. Seorang pengarang bersifat riah seperti lelaki. Anda boleh menjelek-jelekan ibunya atau warna rambutnya. Anda boleh mengatakan bahwa ia mempunyai aksen Amsterdam, suatu hal yang tidak pernah dibenarkan oleh orang Amsterdam. Mungkin ia akan memaafkan semua itu, tapi jangan sekali-kali menyinggung bagian luar dari bagian sekecil-kecilnya pun dari sesuatu yang berada di samping tulisannya, sebab itu tidak dapat dimaafkan. Jadi, jika Anda menganggap buku saya tidak bagus dan Anda bertemu saya, buatlah seolah-olah kita tidak saling kenal. Tidak pun juga satu bab. Untuk pergantian suasana menurut saya dilihat dari kaca pembesar keriahan saya sebagai pengarang sangat penting dan tidak boleh dihilangkan. Dan jika Anda melampauinya dan kemudian Anda tidak senang dengan buku saya seperti semestinya, saya tidak ragu-ragu untuk mengatakan bahwa Anda tidak dapat menghargai buku saya justru karena Anda tidak membaca bagian yang dilampaui itu, sebab Anda tidak membaca bagiannya yang esensil. Maka tiap bab yang Anda lewati dengan kesembronoan seorang pembaca yang tidak bisa dimaafkan, saya anggap esensil. Sebab saya seorang lelaki dan pengarang, saya dapat membayangkan istri Anda bertanya, apakah ada sesuatu yang baik pada buku ini? Dan misalnya Anda menjawab, horribile auditu bagi saya. Dengan kelimpahan kata-kata yang kita temukan pada laki-laki yang sudah kawin, saya belum tahu. Nah, orang utan, bacalah terus. Segera Anda akan baca yang penting. Dan dengan bibir gemetar saya memandang Anda dan mengira-ngira berapa halaman sudah yang Anda baca. Dan saya mencari-cari pada wajah Anda pantulan dari bab yang begitu bagus itu. Tidak, kata saya, dia belum sampai di situ. Sebentar lagi dia akan melompat dengan terpesona memeluk sesuatu, mungkin istrinya. Tapi Anda membaca terus, bab yang bagus itu sudah lewat, saya kira. Tapi Anda tidak melompat dan tidak memeluk apa-apa. Dan semakin tipis jumlah halaman yang belum Anda balik, dan semakin sedikit harapan saya atas pelukan itu. Ya, sungguh saya malahan mengharapkan setetes air mata. Dan Anda baca roman itu sampai habis, sampai mereka saling bertemu. Dan Anda berkata sambil menguap, ini adalah pertanda lain.
dari kefasihan dalam hidup perkawinan. Ya, inilah buku yang orang banyak sekali menulis sekarang ini. Tapi tidakkah Anda tahu setan, harimau, orang Eropa pembaca? Tidakkah Anda tahu bahwa Anda sejam lamanya menggigit-gigit jiwa saya, seperti menggigit pencungkil gigi, memamah-mamah dan mengunyah-unyah daging dan tulang kaum Anda? Pemakan manusia, di dalamnya ada jiwa saya yang Anda telah kunyah seperti mengunyah rumput yang masuk perut Anda. Itulah jantung saya yang telah Anda telan sebagai juwadah. Sebab di dalam buku itu telah saya curahkan hati saya dan jiwa saya, dan banyak air mata jatuh di atas naskah itu, dan darah saya surut dari urat nadi saya. Sementara saya menulis, dan saya berikan itu semua kepada Anda. Dan Anda membelinya dengan beberapa kelip, dan Anda berkata, saudara pembaca tentu mengerti bahwa saya di sini tidak bicara tentang buku saya, sehingga saya hanya hendak mengatakan seperti Abraham Blanchard mengatakan. Siapa itu Abraham Blanchard? Tanya Louis Rosemeyer, dan Fritz menjelaskannya. Hal mana menyenangkan bagi saya, sebab saya mendapat kesempatan untuk berdiri dan menyudahi pembacaan untuk malam itu. Anda tahu bahwa saya makelar kopi, Laurir Krah, nomor 37, dan bahwa saya mempertaruhkan segala-galanya untuk faks saya. Jadi Anda bisa mengerti bahwa saya tidak begitu puas dengan pekerjaan Stern. Saya mengharapkan kopi dan dia memberi kami, entah apa. 3 kali malam pertemuan dia membacakan kepada kami 10 bab terakhir, dan celakanya keluarga Rosemeyer menganggapnya bagus. Kalau saya mencela sesuatu, ia mengemukakan pendapat Louis. Pujiannya, katanya, baginya hati penting dari segala kopi di seluruh dunia. Dan lagi, kalau hati saya membara, dan seterusnya. Lihat tirade di halaman sekian, atau lebih baik tak usah lihat. Saya jadi melongo, dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Bungkusan Salman itu sungguh-sungguh seperti kuda Troya. Fritz pun menjadi rusak. Saya lihat dia menolong Stern, sebab Abraham Blanchard terlalu Belanda bagi seorang Jerman. Keduanya begitu sombong sehingga saya sungguh-sungguh jadi tak tahu apa yang harus saya lakukan dengan perusahaan. Malangnya saya telah mengadakan perjanjian dengan Gav Zuiger untuk menerbitkan buku tentang pelaksanaan kopi. Seluruh negeri Belanda menunggu dan Stern mengambil jalan lain sama sekali. Kemarin dia berkata, jangan khawatir, semua jalan menuju Roma. Tunggulah dulu penutup kata pendahuluan. Apakah semua itu baru kata pendahuluan? Saya berjanji bahwa soalnya akan tiba kepada kopi dan tidak lain dari kopi. Ingatlah kepada Horatius. Ia melanjutkan, bukankah dia pun telah mengatakan omne tulit puntum quimisquid? Kopi dengan sesuatu yang lain. Bukankah Anda pun melakukan yang demikian jika Anda menaruh gula dan susu di dalam cangkir? Dan saya pun harus berdiam diri, bukan karena ia benar, tapi karena saya berkewajiban kepada firma Latz & Co. untuk menjaga supaya Stern Senior jangan lari kepada Busseling dan Waterman yang akan melayaninya tidak baik, karena mereka itu ceroboh. Kepada Anda, saudara pembaca, saya curahkan hati saya, dan supaya Anda sesudah membaca tulisan Stern, apakah Anda sungguh telah membacanya?
supaya Anda jangan melimpahkan kemarahan Anda kepada orang yang tidak bersalah. Sebab siapakah yang mau memakai makelar yang mengatakan bahwa ia pemakan orang? Saya ingin supaya Anda yakin saya tidak bersalah. Saya kan tidak bisa mengeluarkan Stern dari firma dalam buku saya, sebab setiap Louis Rosemeyer keluar dari gereja, rupanya pemuda-pemuda itu selalu menunggunya. Ia meminta supaya Stern malam itu datang lebih cepat, supaya bisa lebih banyak membacakan cerita tentang Max dan Tine. Tapi karena Anda telah membeli atau meminjam buku itu dengan pembayaran, tertarik kepada judulnya yang menjanjikan sesuatu yang baik, saya akui hak Anda untuk mendapatkan sesuatu yang baik untuk uang Anda. Dan karena itu saya tulis pula beberapa bab. Anda tidak turut dalam pertemuan di ruang rumah keluarga Rosemeyer, saudara pembaca. Jadi Anda lebih berbahagia dari saya yang harus mendengarkan segalanya. Anda bisa saja melampaui bab-bab yang bersemangat Jerman dan hanya membaca apa yang saya tulis. Saya orang yang penting dan makelar kopi. Dengan heran saya mengetahui dari tulisan Stern dan dari bungkusan Shallman, ia membuktikan bahwa itu memang benar, bahwa di daerah Lebak tidak ditanam kopi. Itu suatu kesalahan besar dan saya akan bersenang hati jika pemerintah oleh buku saya menyadari kesalahan itu. Dari dokumen-dokumen Shallman ternyata bahwa tanah di daerah itu tidak baik untuk menanam kopi. Tapi ini bukan sekali-kali suatu alasan untuk memaafkan. Dan saya berpendapat bahwa di sini orang telah melakukan kesalahan besar, melalaikan kewajibannya terhadap negeri Belanda pada umumnya dan terhadap makelar kopi pada khususnya. Ya, terhadap orang Jawa sendiri. Mengapa tanah itu tidak diubah? Orang Jawa toh tidak punya pekerjaan lain. Atau kalau mereka merasa tidak dapat mengubahnya, mengapa tidak dikirim orang-orang yang tinggal di sana ke daerah-daerah lain di mana tanah baik untuk ditanami kopi? Saya tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak saya pertimbangkan betul-betul. Dan saya berani mengatakan bahwa di sini saya berbicara sebagai orang yang tahu persoalan. Sebab mengenai hal ini saya telah berpikir masak-masak. Sejak mendengar khotbah pendeta Wawelar waktu sembahyang mendoakan supaya orang-orang tidak beragama terbuka hatinya untuk memeluk agama. Terjadinya hari Rebu malam. Anda harus tahu, saya selalu melakukan kewajiban saya sebagai ayah dengan cermat. Dan saya sangat memperhatikan pendidikan kesusilaan anak-anak saya. Sudah beberapa waktu Fritz berubah sikapnya. Nada dan tingkah lakunya tidak saya senangi. Itu semua pengaruh bungkusan jahanam itu. Karena itu saya marahi dia dan saya katakan, Fritz, tingkah laku Anda tidak saya senangi. Saya selalu mengajarkan yang baik, tapi Anda menyimpang dari jalan yang baik. Anda sombong dan brengsek. Anda membuat sajak-sajak dan mencium Betsy Rosemeyer. Takwa kepada Tuhan ialah sumber segala kearifan. Jadi Anda tidak boleh mencium keluarga Rosemeyer. Dan Anda tidak boleh begitu sombong. Kecabulan membawa keruntuhan. Bacalah dalam Alkitab dan coba perhatikan Shallman. Dia telah meninggalkan jalan Tuhan. Sekarang ia miskin dan tinggal di kamar yang kecil. Itulah akibat kecabulan dan tabiat yang buruk. Dia menulis karangan-karangan yang tidak benar dalam Independence, dan dia menjatuhkan Aglaya. Begitulah jadinya kalau orang menganggap dirinya arif.
Sekarang ia tidak tahu jam berapa hari dan anaknya separuh telanjang. Ingatlah bahwa tubuh Anda adalah kuil Tuhan dan bahwa ayah Anda selalu harus bekerja keras untuk mencari nafkah. Itu memang benar. Mintalah petunjuk kepada Tuhan dan cobalah berusaha menjadi seorang makelar yang baik. Jika saya pergi ke Driebergen, dan perhatikanlah orang-orang yang tidak mau mendengarkan nasihat yang baik, orang yang menginjak-injak agama dan kesusilaan, dan bercerminlah kepada mereka itu. Dan jangan Anda samakan diri Anda dengan Stern, yang ayahnya kaya, dan karena itu selalu punya uang banyak, sekalipun ia tidak mau jadi makelar. Ingatlah bahwa segala kejahatan akan mendapat hukuman. Lihatlah Shalman yang tidak punya jas musim dingin dan tampangnya seperti pemain komedi. Pasanglah kuping baik-baik dalam gereja dan jangan duduk gelisah di bangku Anda seolah-olah Anda jemu, dan jangan menunggu gadis-gadis kalau gereja sudah usai, nanti hilang pahala ibadat. Dan jangan pula membuat Mary tertawa. Jika saya membaca dari Alkitab waktu sarapan, semua itu tidak pantas dalam rumah tangga yang baik. Pun Anda menggambar boneka di kertas penanda halaman kepunyaan Bastians, ketika ia tidak masuk lagi karena selalu sakit encok. Itu mengganggu orang sedang bekerja di kantor. Dan di dalam kitab Injil dikatakan bahwa kebodohan-kebodohan demikian membawa kepada keruntuhan. Si Shalman pun melakukan yang demikian waktu masih kecil. Sebagai anak-anak, ia memukul seorang Yunani di pasar barat. Sekarang ia malas, sombong dan penyakitan. Jadi janganlah selalu berkelakar dengan Stern, ayahnya kaya. Berbuatlah pura-pura tidak melihatnya kalau ia menyeringai-nyeringai kepada pemegang buku. Dan jika ia di luar kantor sibuk membuat sajak, katakan kepadanya lebih baik ia menulis kepada ayahnya, mengatakan bahwa ia senang pada kita, dan bahwa Mary menyulam selop untuknya. Tanyakan kepadanya sambil lalu apakah menurut pikirannya ayahnya akan beralih kepada Buseling dan Waterman, dan katakan kepadanya bahwa mereka itu sembrono. Nah, dengan cara demikianlah Anda membawanya ke jalan yang benar. Itulah kewajiban kita kepada sesama manusia, dan pekerjaan membuat sajak-sajak itu nonsen belaka. Berbuat saleh dan patutlah Fritz, dan jangan tarik rok pelayan kalau ia membawa teh ke kantor. Dan ingatlah bahwa Yesus mati disalib demi keselamatan Anda. Dan janganlah bikin malu saya, sebab nanti dia jatuh. Paulus mengatakan seorang anak sama sekali tidak boleh membikin sedih ayahnya. Saya sudah 20 tahun mengunjungi bursa dan berani mengatakan bahwa saya dihormati di pilar saya. Jadi dengarkanlah nasihat-nasihat saya, Fritz. Dan ambillah topi Anda, dan pakailah jas Anda, dan marilah ikut sembahyang. Itu baik bagi Anda. Demikianlah saya berbicara, dan saya yakin bahwa perkataan saya berkesan kepadanya, terutama karena pendeta Waular mengambil sebagai pokok pembicaraan kasih Tuhan ternyata dari murkanya terhadap orang-orang kafir. Selama mendengarkan khotbahnya, saya senantiasa berpikir alangkah beda kebijaksanaan manusia dan kebijaksanaan Tuhan. Saya sudah katakan bahwa di dalam bungkusan Shalman itu, di antara barang-barang rombeng itu, banyak juga yang baik tutur bahasanya, tapi alangkah kecil artinya jika dibandingkan dengan bahasa pendeta Waular. Dan bukan karena kemampuannya sendiri.
sebab saya kenal Wawelar dan saya anggap dia manusia biasa. Tidak, dia mendapat tenaga dari surga. Perbedaan itu tambah jelas karena banyak hal-hal yang dibicarakannya yang juga dibicarakan oleh Salman. Sebab Anda lihat bahwa di dalam bungkusannya banyak yang mengenai orang Jawa dan orang-orang kafir lainnya. Fritz mengatakan bahwa orang Jawa bukan kafir, tapi saya menyebut tiap orang yang berpegang pada agama yang salah seorang kafir. Saya akan kemukakan di sini beberapa keping dari khotbahnya yang sangat menarik. Sebab dari pidato Wawelarlah saya memetik pendapat bahwa penghentian peraturan penanaman kopi di Lebak tidak sah. Hal ini akan saya bicarakan nanti. Lagi pula sebagai orang yang jujur, saya tidak mau pembaca tidak akan menerima apa-apa untuk uang yang dikeluarkannya. Wawelar dengan singkat membuktikan kecintaan Tuhan dari kata-kata yang dikutipnya dari kitab Injil, dan segera membicarakan hal yang penting di sini, yakni menasranikan orang Jawa, Melayu, dan entah apa lagi namanya bangsa-bangsa itu. Demikianlah para kekasihku, panggilan tugas kaum Israel yang mulia, maksudnya membinasakan penduduk Kanaan. Dan demikian pula panggilan tugas negeri Belanda. Tidak, orang tidak akan mengatakan bahwa terang yang menyinari kita tutup dengan takaran gandum, bahwa kita pelit dalam membagikan rezeki kehidupan yang kekal. Pandanglah pulau-pulau di Samudra Hindia yang didiami oleh berjuta-juta cucu dari putra Nabi Nuh yang dibuang. Dan memang sepantasnya dia dibuang, sedangkan Nabi Nuh yang mulia itu berkenan kepada Tuhan. Di sana mereka itu merayap dalam lubang-lubang ular yang baunya menjijikkan, sarang-sarang kebodohan orang kafir. Di sana mereka itu menundukkan kepalanya yang berambut keriting di bawah gandaran pendeta-pendeta yang hanya ingat kepentingan sendiri. Di sana mereka itu menyembah Tuhan sambil memanggil nabi yang palsu. Suatu kejijikan di mata Tuhan dan para kekasih, seolah-olah tidak cukup tunduk kepada seorang nabi yang palsu. Malahan ada yang menyembah Tuhan yang lain, menyembah Tuhan-Tuhan yang terbuat dari kayu atau batu yang mereka bikin sendiri, menurut gambarannya sendiri, hitam, menjijikkan dengan hidung pesek, dan laksana setan. Ya para kekasih, hampir-hampir saya tidak dapat meneruskan karena air mata mendesak. Lebih parah lagi keruntuhan akhlak keturunan Ham. Di antara mereka ada yang tidak mengenal Tuhan dengan nama apapun juga, yang mengira cukuplah mematuhi hukum-hukum pergaulan umum, yang menganggap lagu panen yang menyatakan kegembiraan mereka karena pekerjaannya berhasil cukup sebagai terima kasih kepada yang maha utama yang menjadikan panen itu. Di sana ada orang-orang yang tersesat, para kekasih yang mengira cukuplah mencintai anak dan istri dan tidak mengambil dari sesamanya apa yang bukan kepunyaannya, dan malam hari membaringkan diri dengan tenang untuk tidur. Tidakkah Anda ngeri mengingat tamasya itu? Tidakkah hati Anda remuk memikirkan bagaimana jadinya orang-orang yang dungu itu apabila sangkakala berbunyi membangkitkan orang-orang yang mati untuk memisahkan yang benar dari yang tidak benar? Tidakkah Anda dengar? Ya, Anda dengar. Sebab dari kata-kata Alkitab yang dibacakan itu, Anda melihat bahwa Tuhan Anda adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan yang memberi pembalasan dengan adil. Ya, Anda dengar tulang-tulang berderak-derak dan nyala api mendesas di dalam Gehenna yang abadi, penuh tangisan dan
gertapan gigi. Di sanalah mereka dibakar, tapi tidak binasa, sebab hukumannya untuk selama-lamanya. Di sana nyala api menjilat dengan lidahnya yang tidak puas-puasnya orang-orang kafir yang menjerit-jerit. Di sana cacing-cacing tidak mengenal mati, cacing-cacing yang terus-menerus menggerogoti hati mereka tanpa membinasakannya, supaya selalu ada saja hati yang dapat digerogoti di dalam dada orang yang lupa kepada Tuhan. Lihatlah bagaimana anak yang tidak dibaptis itu ditakuti, dikeluarkan kulitnya yang hitam. Anak yang begitu lahir direnggutkan dari tete ibunya, dilontarkan ke dalam kubangan neraka, di mana ia disiksa untuk selama-lamanya. Seorang perempuan jatuh pingsan, tapi para kekasih pembeta wawelar meneruskan, Tuhan adalah Tuhan cinta kasih. Ia tidak mau orang berdosa jadi binasa, tapi supaya ia bahagia dengan anugerah di dalam Kristus oleh kepercayaan. Karena itulah negeri Belanda terpilih untuk menyelamatkan apa-apa yang dapat diselamatkan dari orang-orang yang celaka itu. Untuk itu ia dalam kebijaksanaannya yang tidak dapat diduga memberikan kekuasaan kepada sebuah negeri yang kecil tapi besar dan kuat karena pengetahuannya akan Tuhan, untuk menguasai penduduk daerah-daerah itu, supaya mereka dapat diselamatkan dari azab neraka oleh Injil yang suci dan mulia. Kapal-kapal negeri Belanda melayari samudra luas dan membawa peradaban, agama, kekristenan kepada orang Jawa yang tersesat. Tidak, negeri Belanda yang bahagia tidak menginginkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Kita juga ingin membaginya kepada orang-orang yang celaka di pantai-pantai yang jauh, orang-orang yang terbelenggu dalam ketidakpercayaan, tahayul dan kecabulan. Dalam bagian khotbah saya yang ketujuh, saya akan membicarakan kewajiban-kewajiban kita dalam hal ini. Sebab bagian khotbah sebelumnya adalah yang keenam, kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap orang-orang kafir yang malang itu, antara lain disebut: 1. Memberikan sumbangan-sumbangan yang besar berupa uang kepada perkumpulan Zending. 2. Menyokong perkumpulan-perkumpulan Alkitab supaya sanggup membagi-bagikan Injil di Pulau Jawa. 3. Mengadakan kebaktian-kebaktian di Harderwijk untuk keperluan persediaan tentara jajahan. 4. Menuliskan khotbah-khotbah dan nyanyian keagamaan yang cocok untuk dibacakan dan dinyanyikan oleh soldadu-soldadu dan matros-matros kepada orang Jawa. 5. Mendirikan sebuah perkumpulan orang-orang berpengaruh yang tugas kewajibannya ialah memohon kepada Sri Baginda Raja A. supaya hanya mengangkat gubernur-gubernur, opsir-opsir dan pegawai-pegawai yang dapat dianggap teguh memegang agamanya yang benar. B. Supaya mengizinkan orang Jawa mengunjungi tangsi-tangsi dan juga kapal-kapal perang dan kapal-kapal niaga yang berlabuh di pelabuhan-pelabuhan, agar mereka dapat bergaul dengan soldadu-soldadu dan matros-matros, dan dengan demikian dapat dididik untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan. C. Melarang menjual kitab-kitab Injil atau risalat keagamaan di rumah-rumah minuman keras. D. Memasukkan ke dalam syarat-syarat untuk mempak madat di Pulau Jawa ketentuan bahwa dalam tiap rumah madat disediakan sejumlah kitab Injil sebanding dengan jumlah orang yang mungkin akan mengunjungi rumah demikian, dan pemilik rumah Pak harus berjanji tidak akan menjual madat kepada orang yang tidak mau sekaligus membeli pula risalat keagamaan. E.
memerintahkan supaya orang Jawa dibimbing kepada Tuhan dengan bekerja. 6. Memberikan sumbangan-sumbangan yang besar kepada perkumpulan-perkumpulan Zending. Saya tahu bahwa isi angka 6 ini sudah saya sebut pada angka 1, tapi dia mengulanginya. Dan kelebihan semacam itu saya rasa tidak mengherankan kalau diingat betapa bersemangatnya ia bicara. Tapi pembaca yang terhormat, adakah Anda perhatikan nomor 5E? Nah, anjuran itulah yang begitu mengingatkan saya kepada lelang kopi dan tanah di Lebak yang katanya tidak subur. Tentulah Anda tidak heran lagi kalau saya katakan bahwa soal ini sejak Rabu malam tidak hilang-hilang dari pikiran saya. Domin Wawelar membacakan berita-berita orang Zending. Jadi tidak bisa disangkal bahwa ia mempunyai pengetahuan yang mendalam. Nah, kalau dia setelah mendapat laporan-laporan dan mengingat kepada Tuhan, mengatakan bahwa dengan bekerja keras, orang Jawa akan dapat ditaklukkan jiwanya untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan, maka bolehlah dipastikan bahwa saya tidak bohong kalau saya mengatakan bahwa di Lebak bisa saja ditanam kopi, dan lebih lagi, barangkali Yang Maha Kuasa justru membuat tanah itu tidak subur untuk menanam kopi, supaya penduduk daerah itu dapat menjadi bahagia dengan mengeluarkan keringat, bekerja memindahkan tanah yang subur ke sana. Mudah-mudahan saja buku saya ini akan dibaca oleh Baginda Raja, dan bahwa dengan adanya pelelangan yang lebih besar, segera ternyata betapa erat hubungan pengenalan Tuhan dengan kepentingan seluruh warga masyarakat. Lihatlah betapa Wawelar yang sederhana dan rendah hati itu, tanpa kearifan menurut manusia, dia belum pernah menjejakkan kaki di bursa, tapi diterangi oleh Injil, yang merupakan lampu dalam perjalanannya, tiba-tiba memberi petunjuk kepada saya, makelar kopi, yang bukan saja penting bagi seluruh negeri Belanda, tapi yang akan memungkinkan saya pergi ke Driebergen. Mungkin 5 tahun lebih cepat kalau Fritz berhati-hati. Dalam gereja cukup diam-diam dia duduk. Ya, kerja, itulah semboyan saya. Kerja untuk orang Jawa, itulah prinsip saya. Dan prinsip-prinsip saya adalah keramat. Bukankah Injil barang yang paling mulia? Adakah yang lebih tinggi daripada kebahagiaan? Maka bukankah kewajiban kita untuk membahagiakan manusia? Dan jika untuk itu diperlukan kerja, saya sendiri 20 tahun mengunjungi bursa. Bolehkah kita melarang orang Jawa bekerja? Pekerjaan yang diperlukan untuk kebahagiaan jiwanya, supaya nanti tidak akan dibakar dalam api neraka. Itulah ketamakan yang keji, jika kita tidak melakukan segala usaha supaya orang-orang yang malang, yang sesat itu jangan mengalami masa depan yang dahsyat, yang digambarkan oleh Pendeta Wawelar dengan begitu fasih. Seorang perempuan jatuh pingsan ketika ia bercerita tentang seorang anak kecil berkulit hitam. Barangkali ia mempunyai anak yang kulitnya agak hitam. Memang perempuan begitu. Dan apakah saya tidak akan menganjurkan untuk bekerja? Saya yang dari pagi sampai malam ingat kepada pekerjaan. Dan bukankah malahan buku ini, buku yang begitu menyusahkan saya gara-gara Stern, merupakan suatu bukti betapa besar keinginan saya untuk memperbaiki kesejahteraan negeri ini, dan betapa saya mempertaruhkan segala-galanya untuk itu. Dan jika saya begitu keras harus bekerja, saya yang dibaptis di gereja Amstel, maka tidakkah boleh kita menuntut dari orang Jawa yang masih harus bekerja untuk mencapai bahagia,
supaya mereka itu menyingsingkan lengan bajunya. Jika perkumpulan itu sudah berdiri, perkumpulan yang disebut pada 5E, maksud saya akan masuk jadi anggota, dan saya juga akan mengajak keluarga Rosmeyer, sebab perusahaan permurnian gula juga berkepentingan, meskipun saya kira mereka tidak begitu murni dalam pengertiannya. Maksud saya, keluarga Rosmeyer itu, sebab pelayannya seorang gadis Katolik. Betapapun juga saya akan melakukan kewajiban saya. Saya sudah berniat demikian ketika pulang bersama Fritz dari upacara sembahyang di gereja. Di rumah saya orang mengabdi kepada Tuhan, itu akan saya usahakan, dan saya akan lebih rajin lagi, sebab tambah lama tambah jelas bagi saya betapa bijaksana segalanya diatur, betapa penuh kasih jalan-jalan Tuhan memimpin kita, betapa Ia memelihara kita untuk kehidupan abadi dan untuk kehidupan sementara, sebab tanah di Lebak itu dapat disuburkan untuk penanaman kopi.